Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syifa Jaza Azra, NIM 2210933025, akan menjelaskan terkait tugas pemodelan sistem. Yang pertama ada rich picture diagram, di mana di sini diperlihatkan bahwa adanya kekurangan minyak yang dialami oleh warga disebabkan oleh mafia minyak dan produksi CPO yang tidak sesuai dengan produksi minyak goreng. Di mana setelah diselidiki, mafia minyak ini kemudian dilakukan penangkapan oleh kejaksaan dan didapatkan hasil bahwa terdapat korupsi yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan. Lalu terdapat pula kebijakan presiden yang gagal yang malah mengakibatkan kekurangan minyak semakin tinggi akibat subsidi minyak. Lalu setelah itu adanya pengangkatan menteri baru yang kemudian menteri baru tersebut memperkenalkan wilayah-wilayah di mana warga dapat mendapatkan minyak goreng. Selanjutnya, ada identifikasi 5 gejala atau simptom dengan problem owner yang sama, di mana terdapat antrian panjang di toko untuk membeli minyak goreng, lalu ada kekurangan pasokan di pasar, lalu ada ketidakjelasan dalam distribusi minyak goreng curah, ada tuduhan korupsi di Kementerian Perdagangan, dan peningkatan harga minyak goreng yang drastis. Rumusan masalah yang didapatkan yaitu kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng di Indonesia akibat kebijakan yang tidak efektif dan adanya praktik korupsi. Identifikasi pemangku kepentingan atau stakeholders dari rumusan masalah tersebut, yaitu terdapat yang pertama, ada pemerintah atau Kementerian Perdagangan, lalu ada produsen dan distributor minyak goreng, ada konsumen sebagai pihak yang menggunakan produk, ada instansi penegak hukum, yaitu Kejaksaan Agung, dan organisasi pemantau ekonomi seperti Indef dan KOR. Formulasi matematika yang didapatkan yaitu Z sama dengan C1X1 ditambah C2X2 ditambah C3X3, di mana X1 itu jumlah minyak goreng yang diproduksi, X2 jumlah minyak goreng yang didistribusikan, dan X3 yaitu jumlah subsidi yang diberikan pemerintah. C1 itu biaya per liter untuk produksi, C2 biaya per liter untuk distribusi, dan C3 biaya per liter untuk subsidi. Kendalanya ada kendala pasokan, kendala permintaan, kendala stok minimum, kendala anggaran untuk subsidi, dan kendala non-negativitas agar angka tidak mencapai angka negatif. Lalu untuk verifikasi model itu pertama dilakukan uji dimensi, di mana dimensi dari C1X1, C2X2, dan C3X3 itu sudah sama, yaitu Rp per liter dikali liter dan didapatkan dalam rupiah, di mana Z memiliki dimensi Rp atau total biaya yang sesuai dengan tujuan meminimasi biaya. Selanjutnya ada uji titik ekstrim. Di sini dilakukan pemisalan, yaitu untuk D 100 dalam liter, S min itu 50 dalam liter, dan B 30 dalam liter. Lalu dilakukan pengujian titik ekstrim dari X2 sama dengan D, yaitu jika X1 besar dari 100 maka valid, dan dari X1 sama dengan S min, jika X1 sama dengan 50 dan X2 sama dengan 50, dilakukan penghitungan Z. Uji titik ekstrim membantu dalam menemukan solusi optimal untuk masalah minimasi biaya dengan mengevaluasi nilai fungsi tujuan pada titik-titik di mana kendala bertemu. Dengan langkah-langkah ini, dapat dipastikan bahwa solusi yang ditemukan adalah yang paling efisien dalam konteks biaya tersebut. Lalu dilakukan validasi model, yaitu yang pertama ada pengujian data historis, di mana dilakukan pengumpulan data historis, lalu dibandingkan dengan hasil model tersebut. Selanjutnya ada analisis sensitivitas, di mana dilakukan uji respons terhadap perubahan parameter, yaitu lakukan analisis sensitivitas untuk mengetahui bagaimana perubahan dalam parameter dan membantu untuk memahami stabilitas model dalam menghadapi fluktuasi. Lalu ada identifikasi variabel kritis, yaitu tentukan variabel mana yang paling mempengaruhi hasil. Jika model stabil dan dapat diandalkan meskipun ada perubahan, berarti itu menunjukkan validitas model. Kesimpulan yang dapat ditarik yaitu krisis kelangkaan minyak goreng di Indonesia disebabkan oleh kombinasi faktor-faktor seperti kebijakan pemerintah yang tidak efektif, praktik korupsi, dan kurangnya pengawasan distribusi. Untuk mengatasi masalah tersebut diperlukan kolaborasi antara pemerintah, produsen, dan masyarakat untuk meningkatkan transparansi, memperbaiki sistem DMO, dan memastikan distribusi yang adil di seluruh wilayah Indonesia. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.